肉身境毕竟是肉身境，谁同意？够了！淘气。Halo guys, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film. Dan kali ini Mimin akan merangkum sebuah film Donghua yang berjudul Immortality untuk part keempat. Bagi teman-teman semua yang belum nonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi yang baru mampir untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di video kemarin, Fang Han dan Bango mistisnya diserang oleh asap serigala. Mereka pun mencoba menghindari asap serigala tersebut dan mencoba tidak menghirupnya. Namun Bango mistis milik Fang Han tidak bisa menghindarinya. Ia pun tak sadarkan diri karena terkena racun asapnya. Fang Han berkata mengapa di sekitar sekte Yuhua bisa muncul asap serigala yang mengerikan seperti itu. Fang Han dan Bango mistisnya pun terjatuh. Namun lukisan naga Huang Kuan itu memancarkan sinar dan membuat kabut asap serigala itu hilang seketika. Bango mistis pun terbangun kembali dan tersadar dari pingsannya. Ia pun sangat senang dan Bango itu berkata kepada Fang Han kenapa ia bisa lolos dari jebakan serigala 7 asap. Fang Han pun beralasan kemungkinan serigala 7 asap telah memicu salah satu formasi pelindung gunung kelompok Yuhua dan dimusnahkan oleh seberkas cahaya magic. Lalu Bango mistis itu akan melapor kepada murid penegak hukum sekte Yuhua dengan semua kejadian yang baru ia alami. Fang Han pun merasa bingung karena jika hal itu diketahui oleh sekte Yuhua dan melakukan pemeriksaan rahasianya akan terbongkar. Jadi Fang Han berkata kepada Bangonya tentang kejadian yang baru dia alami untuk tidak disebar keluar dulu. Ia beralasan kalau dirinya hanya identitas rendahan dan mengendalikan Bango mistis sendirian jauh ke puncak petir ungu pasti sulit menghindari hukuman sekte Yuhua. Bango mistis itu pun menurut apa kata Fang Han. Di sisi lain dari dalam hutan, Tuan Molin, ia adalah yang menyerang Fang Han dengan sihir asap serigala. Ia terkejut kenapa Bango mistis itu bisa menahan serangan asap serigalanya. Lalu ia curiga kalau keberadaannya sudah terbongkar. Dan ia pun ingin segera pergi dari penyembunyiannya. Namun tiba-tiba senior Jin Sitai datang dan langsung menyerang Tuan Molin dengan 7 belati api hijaunya. Tuan Molin pun langsung mengcounternya dengan asap serigalanya. Senior Jin Sitai berkata kalau Tuan Molin masih belum mencapai ranah ajaib. Namun Tuan Molin mengatakan kalau ia sebentar lagi akan mencapai ranah ajaib. Ia juga berkata jika bukan ayah Jin Sitai adalah kepala pengobatan sekte Yuhua 5 tahun yang lalu yang membantu memohon sebutir pil yin yang panjang umur, apa Jin Sitai bisa mencapai ranah ajaib? Ia pun langsung menyerang ke arah Jin Sitai dan membuat Jin Sitai menyerah. Dan ternyata senior Jin Sitai lah yang mengundang Tuan Molin datang ke tempat tersebut. Senior Jin berkata kalau ia mengundang Tuan Molin ingin Tuan Molin menggunakan 7 labu jahat untuk melawan pisau terbang petir ungu yaitu milik Nona Fang Xingxiu. Tuan Molin pun sangat terkejut karena ia dipanggil jauh-jauh datang untuk membunuh Nona Fang Xingxiu. Senior Jin menjelaskan dan memprovokasi kalau pil Jia Xiao dan lukisan naga Huang Xuan itu ada di tangan Nona Fang. Tuan Molin pun tidak percaya dengan apa kata senior Jin Sitai. Namun senior Jin Sitai menjelaskan kalau Nona Fang lah yang terakhir bertarung dengan Bai Haichan dari sekte bintang. Kalau tidak percaya mana mungkin senior Jin mempertaruhkan gelar murid utamanya berkolusi dengan pengkhianat sekte sihir. Dan meminta Tuan Molin datang menemui dirinya. Tuan Molin pun berkata kalau semua itu adalah pekerjaan yang beresiko. Tidak heran kalau senior Jin mengkambing hitamkan dirinya. Namun senior Jin menjanjikan kepada Tuan Molin akan mengembalikan pil Ji Xiao kepadanya agar bisa membantu Tuan Molin mencapai ranah ajaib dalam sekejap. Tuan Molin pun sepakat dengannya, namun ia takut kedatangannya terungkap oleh sekte Yuhua. Senior Jin berkata kalau setiap tahunnya ada beberapa bocah tidak takut mati.
Memprovokasi keagungan sekte Yuhuanya, ia pasti akan menghukum berat dan semua itu ia yang akan membereskannya. Mereka berdua pun sangat senang dan tertawa. Kita kembali ke Fang Han. Fang Han meminta bango mistis itu untuk menurunkannya dengan memilih jalan kaki karena ia takut diketahui oleh orang lain. Bango mistis itu pun menurunkan Fang Han di pegunungan dan meminta untuk berhati-hati. Di saat bersamaan, gadis imut penguasa wilayah Hongyi pun mengikuti Fang Han. Lalu Fang Han merasa heran kenapa ia tidak terluka sama sekali. Dan ia tahu kalau lukisan naga Huang Quan yang menyelamatkan hidupnya. Fang Han pun mencoba membukanya. Ia sangat terkejut di saat ia membuka lukisan tersebut. Karena di dalamnya sihir asap serigala yang akan menelannya ada di dalam buku tersebut. Dan ternyata lukisan itu bisa menyerap pusaka sihir. Ia juga tahu kalau ia belum bisa menggunakan isi lukisan tersebut. Tapi pada saat dibutuhkan bisa menyerap siluman jahat dan melindungi nyawanya. Namun di saat Fang Han akan mempelajarinya, gadis imut penguasa wilayah Hongyi datang menghampiri dan memanggil Fang Han. Dan kedatangan dirinya karena ia tidak sengaja dan sedang berjalan menuju puncak petir untuk mencoba keberuntungan. Namun ia melihat Fang Han, jadi ia memilih bertemu dengannya dan ingin melihat Fang Han apakah masih dibuli oleh orang lain. Fang Han pun menjawab kalau ia sekarang sudah tidak ada yang seorang pun yang berani mengganggunya. Gadis itu pun ingin menguji bertarung dengan Fang Han. Ia pun langsung menyerang ke arah Fang Han. Sedikit pertarungan pun terjadi. Namun Fang Han tidak bisa sama sekali memukulnya. Dan ia mencoba bersembunyi dan menyerangnya. Namun semua itu sia-sia. Dan ia pun hanya dibuat mainan olehnya. Di saat Fang Han akan terjatuh ke jurang, gadis itu pun langsung menolongnya. Lalu Fang Han berkata kalau keterampilan gadis itu sangat lincah. Dan ia tidak bisa sama sekali mengikuti kecepatannya. Fang Han pun mengaku kalah dalam berlatihnya. Gadis itu pun mengatakan kalau dengan keterampilan Fang Han sekarang, orang biasa benar-benar tidak bisa melawannya. Namun perbedaan dengannya, calon murid masih ada sedikit jarak. Fang Han pun berkata kalau kuota murid luar sangat berharga. Seumur hidupnya, Fang Han tidak punya kesempatan sama sekali. Gadis itu pun menjelaskan, walaupun Fang Han dapat kesempatan, Fang Han juga belum tentu lolos penilaian murid luar. Dan ia juga menjelaskan tentang murid-murid yang ada di sekte Yuhua. Yang pertama yaitu murid luar. Meskipun sudah menjadi murid luar, di atas masih ada murid dalam. Dan di atasnya murid dalam masih ada murid utama. Dan murid utama juga masih menjalani kultivasi yang sangat panjang. Ia juga menjelaskan kalau murid utama dibagi menjadi 3, 6, dan 9 tingkat. Nona besar Fang Xingxu juga hanya murid utama yang baru naik tingkatan saja. Masih jauh dari murid utama terlama. Fang Han pun mengira kalau murid utama yang terlama adalah senior Jin Shitai. Namun gadis itu mengatakan kalau senior Jin Shitai adalah murid setengah matang. Dan bagaimana bisa disebut murid terlama? Senior Jin Shitai hanya mengandalkan eliksir dan pil untuk memaksakan diri naik hingga tingkatan murid utama. Dan murid yang ternama menurutnya adalah Hua Tianlu atau senior Hua. Sebelah tangan senior Hua itu bisa memukul 100 orang setengah matang. Senior Hua Tianlu juga tinggal di puncak tertinggi Tianlu di sekte Yuhua. Ia juga menjelaskan jika Fang Han sungguh merasa jalan spiritualnya di luar jangkauan, maka 80% sudah tidak ada jalan. Lalu Fang Han pun berterima kasih atas dukungannya. Dan ia akan dengan giat menaikkan tingkat untuk mencapai jalan spiritual. Gadis itu juga berharap kalau Fang Han bisa mencapai murid sekte Yuhua. Jika dengan bakatnya bisa dapat bimbingan guru, misteri kultivasi spiritual, ia yakin Fang Han bisa berkembang lebih jauh. Lalu Fang Han menjawab walaupun tidak ada bimbingan guru, ia tidak akan menyerah. Hari pun berganti. Fang Han pun mencoba berlatih di pinggiran sungai. Dan ia tahu kalau dengan lukisan naga Huang Quan masih banyak efek magic lainnya. Namun sayangnya dengan pengalaman yang sekarang, Fang Han belum bisa menguasainya. Lalu Fang Han mencoba untuk berlatih meningkatkan kultivasi fisiknya terlebih dahulu. Dan ia mencoba melewati batasan kecepatan dirinya. Ia pun berlatih di dasar sungai dan ia terus berlatih terus-menerus sampai hari terus berganti.
Fang Han pun berhasil mencapai tingkat 6 ke-6 ranah fisik, yaitu ranah nafas. Di ranah fisik tingkat 6, Fang Han bisa merasakan dan mendengar suara-suara dari kejauhan. Di saat itu juga Fang Han merasakan kalau ada yang datang dan menghampiri dirinya. Dan ia tahu kalau yang datang adalah nona besar Fang Xingxiu. Fang Han pun memberi hormat kepadanya. Lalu nona besar Fang berkata, baru ditinggal beberapa hari tidak diduga Fang Han sudah mencapai tingkat fisik nafas atau ranah fisik. Dan itu adalah bakat yang luar biasa. Namun Fang Han begitu gugup, ia takut kalau pil Jiaoshou yang ada di dalam tubuhnya ketahuan oleh nona Fang Xingxiu. Nona besar pun mengatakan kalau ia membiarkan Fang Han untuk merawat hewan mistis akan menyia-nyiakan bakatnya. Dan ia meminta Fang Han untuk menjadi murid luar keluarga Fang. Fang Han pun menjawab dengan identitasnya ia tidak memiliki hak dan akan menurut apa kata nona besar. Nona besar menjelaskan, Fang Han dapat latihan mandiri hingga ranah fisik tingkat 6 nafas, maka Fang Han punya hak. Di dunia ini tidak memandang identitas, hanya melihat kemampuan. Sekte Yehua setiap tahun bisa dinasti Lui, dinasti Dai, atau dinasti Shu. Ketiga dinasti besar ini datang memberi hormat, bukan mengandalkan kepercayaan spiritual, tapi kemampuan. Fang Han adalah orang keluarga Fang, ada kemampuan secara otomatis bisa mendapatkan posisi yang setara. Dan semua itu hanya Anda memiliki kekuatan baru bisa abadi. Nona besar pun pergi dan memberi sebuah tulisan kertas yang tertulis dengan nama Fang Han. Fang Han pun berterima kasih kepadanya. Dan ia bingung dengan pesan gurunya karena gurunya yaitu Bai Haichan memberikan persoalan yang sangat rumit. Dan bagaimana cerita selanjutnya, Mimin akan rangkum di episode mendatang ya. Terima kasih.